Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz, advokat dan legal konsultan firma hukum Progressive Law, berkantor di Kota Depok dan juga di Kota Malang. Spesial malam ini saya ingin bicara tentang demokrasi di perguruan tinggi. Kita tahu bahwa perguruan tinggi merupakan miniatur negara. Bila perguruan tinggi mampu melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, maka sesungguhnya dari perguruan tinggilah akan lahir orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang tidak diragukan kredibilitasnya, orang-orang yang tidak diragukan kapasitasnya untuk terjun ke pentas politik nasional, untuk menduduki jabatan tertentu dan berkontribusi sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Nah, apa poin yang ingin saya sampaikan? Tentu tidak lain adalah bagaimana demokrasi di perguruan tinggi itu didorong agar betul-betul tumbuh subur, berkembang, dan berkemajuan. Demokrasi yang saya maksud adalah kontestasi kepemimpinan rektor dijabat selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali sesudahnya untuk 1 periode. Itu harus diukemi, kata orang Jawa, harus dipegang oleh seluruh sivitas akademika, dalam hal ini oleh Senat Universitas, yang juga tentu dipimpin oleh satu jabatan yang disebut dengan rektor. Bila aturan ini yang kita sebut sebagai kitab sucinya perguruan tinggi, yakni statuta, yang mengatur tentang dinamika, tentang regenerasi, tentang uji kompetensi, tentang uji kelayakan, uji kepatutan, itu kemudian dirubah-rubah. Tidak saja misalnya dapat dipilih kembali 1 periode untuk 1 periode berikutnya misalnya, kemudian dirubah menjadi 3 periode, menjadi 4 periode, 5 periode, atau bahkan tidak mengenal periode. Ini menarik kita bahas. Nah, kalau kitab sucinya yang menjadi rujukan di perguruan tinggi yang kita sebut dengan statuta mengalami perubahan sesuai dengan selera akademisi yang berada di tingkat senat universitas, maka sesungguhnya saat itulah perguruan tinggi kehilangan ruhnya, kehilangan jati dirinya. Karena sejatinya perguruan tinggi itu menjadi lokomotif perubahan, menjadi garda terdepan yang memberikan contoh teladan yang baik bahwa regenerasi kepemimpinan mutlak dilakukan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kita sebut dengan Gus Dur, masyhur dengan sebutan Gus Dur, itu pernah menyampaikan bahwa di dunia ini tidak ada yang perlu dibela mati-matian, termasuk jabatan rektor. Ya, tidak ada yang perlu dibela mati-matian. Berapa lama sih menjadi rektor? 4 tahun. Setelah itu bisa dipilih lagi kemudian 1 periode berikutnya. Kemudian kalau statuta dirubah-rubah, ya 1 periode lagi begitu. Karena dirubah-rubah lagi misalnya menjadi tidak mengenal periode. Dalam teori, seseorang memegang jabatan terlalu lama potensial tirani. Potensial tirani menuju pemerintahan totalian. Nanti segala usul tidak dapat ditimbang. Apalagi ada soal misalnya. Usul saja
tidak ditimbang. Apalagi menyoal apa? Menyoal kebijakan, menyoal apa? Menyoal statuta yang dilakukan perubahan secara diam-diam. Ada mens rea, ada niat jahat, yang kemudian setelah mulus niat jahatnya berakhir dengan apa? Pemufakatan jahat. Seseorang yang kemudian senang sekali begitu menjabat sebagai rektor, bahkan sudah berperiode-periode misalnya begitu, dan tidak berpikir untuk bagaimana berkontribusi yang lebih besar pada tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan nasional, maka sesungguhnya dia tampil menjadi seorang singa, tapi singa di kandang sendiri, singa di kampusnya sendiri, dan menjadi singa bagi sivitas akademikanya sendiri. Dia tidak menjadi singa pada tingkat kota, pada tingkat kabupaten, pada tingkat provinsi, dan juga tingkat nasional. Sejatinya jabatan itu hanya 2 periode. Kita tahu misalnya presiden itu 2 periode, jabatan-jabatan lain pada tingkat negara juga 2 periode. Mengapa 2 periode? Filosofinya jelas. Agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan uji kompetensi terhadap mereka yang memiliki kualifikasi. Maka itulah yang disebut dengan berpengalaman. Sebaliknya kalau semua orang itu tidak boleh mengikuti kontestasi karena statutanya diatur sedemikian rupa, itu artinya apa? Artinya tidak membuat orang memiliki pengalaman. Makanya kalau ada seorang rektor misalnya yang sudah berkali-kali jadi rektor, kemudian disebut memiliki pengalaman yang luas, ya tentulah memiliki pengalaman yang luas. Mau jadi rektor terus menerus, sedangkan yang lain itu tidak pernah menjadi rektor. Nah, pada sisi itu yang ingin saya sampaikan adalah sungguh kecelakaan sejarah bila kitab suci perguruan tinggi yang kita sebut dengan statuta dilakukan perubahan dengan semena-mena tanpa filosofi yang mendasar, tanpa argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan nalar nurani. Kecelakaan sejarah. Makanya sebagai pegiat demokrasi di perguruan tinggi, saya mendorong agar prinsip-prinsip demokrasi di perguruan tinggi dapat ditegakkan. Dan salah satu ukuran prinsip demokrasi ditegakkan di perguruan tinggi adalah dengan menjaga sehatnya statuta. Sehatnya statuta adalah jabatan rektor adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. Artinya menjabat 2 periode. Setelah itu bagaimana, Pak? Setelah itu dilakukan kontestasi dan semua yang merasa memenuhi kualifikasi itu bisa ikut berlaga untuk satu perubahan, berlaga untuk satu kepercayaan dan keyakinan bahwa ia memiliki visi dan misi yang layak untuk dikontestan, untuk didengarkan, untuk dipertimbangkan, sehingga menjadi satu keputusan yang betul-betul akan diyakini membawa kemanfaatan bagi segenap sivitas akademika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.